Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu hadirin yang sudah berkumpul di ruangan ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jagung Kecamatan Pagu, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang sudah berkumpul di SDN Jagung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan laboratorium ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Bapak Ibu guru, pada siang hari ini panjenengan sedoyo diundang untuk mengikuti penerapan aksi nyata CGP Angkatan 10 Kecamatan Pagu. Nah, di sini ini nanti pada penerapan aksi nyata ini yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru yang akan dihaturkan oleh Bu Uswatu. Dan yang kedua adalah pada disiplin positif nanti akan dijabarkan oleh Bu Uswatu Hasanah. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang akan dijabarkan oleh Bu Angga. Dan yang keempat, posisi kontrol nanti bagiannya Pak Mulus. Yang kelima, keyakinan kelas nanti saya sendiri. Dan yang keenam, segitiga restitusi nanti yang akan disampaikan oleh Bu Riri. Pada siang ini nanti Bapak Ibu guru diajak untuk mendengarkan pemahaman, diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang diikuti oleh CGP Angkatan 10. Siap Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Nah, pada yang pertama kepada Bu Uswatun untuk memberikan pemahaman pembelajaran dengan paradigma baru. Kepada Bu Uswatun dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lumes Bu? Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya bener do elek. Guyon saiki masa tumpekan kali ya Allah. Nganggo barang kuwi. Nggih, khotimah ikut bendera mawon. Saya di sini berdiri di sini bukan untuk menggurui jenengan. Jenengan sudah, saya yakin jenengan sudah mengerti paham tentang budaya positif. Kita sharing saja ya Bu ya. Ini belajar bareng jadi nanti kalau ada atau keterangan saya yang kurang pas, mohon saya diingatkan. Gitu. Untuk yang pertama di modul dalam pendidikan guru penggerak di modul 1.4 itu budaya positif. Nah itu yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Next. Oh iya, budaya positif dulu. Budaya positif, apa itu budaya positif Bu? Biasanya kalau budaya itu kebiasaan, ya kan Bu? Apa Bu kebiasaan? Kalau budaya itu kebiasaan, kalau positif yang baik-baik, itu yang intinya. Tapi ini penjabarannya, budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di sini jadi wujud dari budaya positif nilai-nilai yang baik dan diwujudkan di sekolah. Budaya positif
dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat merubah sikap anak untuk bertindak lebih baik dan bertanggung jawab. Dalam konsep ini, budaya positif terdiri dari beberapa bagian yang seperti sudah dijelaskan sama Bu Dila tadi, yaitu yang pertama perubahan atau pembelajaran dengan paradigma baru, dan yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Saya baru dengar segitiga restitusi jadi pendidikan guru bergerak ilmu, sebelumnya apa ya? Nggak tahu ya. Terus saya terjun di ikut guru pendidikan guru bergerak, oh jadi ini. Sebenarnya sudah menerapkan, tapi nggak tahu namanya segitiga restitusi. Kan di setiap anak kalau melakukan kesalahan mesti ditanya, kenapa melakukan? Terus bagaimana solusinya itu mesti, tapi nggak tahu namanya. Next. Untuk yang pertama sekarang, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah di sini pembelajaran saya tahu itu ya, pembelajaran di kelas itu bersifat klasikal dan banyak karakter anak yang berbeda-beda. Nah itu kita samaratakan, jadi tidak ada kesenjangan. Lalu itu apa kok disamaratakan? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada apa saja, Bu? Yang pertama, 6 dimensi. Iya, 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, mandiri. Kreatif, betul. Nah, di antaranya itu. Jadi untuk paradigma baru itu anak-anak harus disamaratakan, jangan dibedakan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, Pak. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif di sini apa Bu pengertian disiplin positif? Pembiasaan yang baik. Disiplin itu pasti tepat waktu, tepat dengan waktu yang ada. Misal mengumpulkan tugas hari ini, nah itu tepat hari ini. Seperti kita bicara pada waktu Dudet harus kumpulkan. Saya pernah pengalaman saya pada waktu jurnal refleksi yang pertama itu nggak tahu, nah langsung ada laptop, buka laptop jam berapa? Jam 11 malam Bu. Keadaan puasa, wis mari jam 12 numpuk. Ternyata bagaimana Bu? Telat saya di apa Mas Bu? Santai Bu, santai pripun kelewat ya Pak. Akhirnya bagaimana? Ya saya kumpulkan, entah nilainya seperti apa, pokoknya saya kumpulkan. Itu termasuk bukan disiplin Bu, karena saya tidak tahu pada waktu itu. Nah, setelah saya mempelajari yang modul 1.4, ternyata di sini juga ada disiplin positif. Nah, disiplin positif dengan pengertiannya pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila tadi, yaitu ada mandiri, kritis, bertanggung jawab, semua sudah mencakup ini. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah
menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam disiplin positif ini anak harus memiliki dari dirinya, Bu. Jadi dari dirinya, bukan dari orang lain. Misal begini, saya mematuhi peraturan tapi nanti kalau tidak mematuhi saya dihukum. Nah itu jadi ekstrinsik. Kalau intrinsik, misal saya memakai helm, nah nanti kalau tidak memakai helm, kalau ada apa-apa, misal ya nggak ada yang mau ibu yang kecelakaan, itu kan apa namanya kepala itu, nah bentor apa-apa itu, nah itu apa disiplin dari intrinsik. Jadi tahu mana yang mana yang baik untuk dirinya. Nah, itu yang disiplin positif itu yang diharapkan bertanggung jawab dan mandiri kritis berdasarkan dari hatinya, bukan paksaan atau dari orang lain. Dalam melaksanakan disiplin positif itu pasti seseorang siswa itu mempunyai kebutuhan dasar. Dalam hal ini nanti kebutuhan dasar akan disampaikan oleh Bu Aga. Waktu dan tempat kami hadirkan kepada Bu Lagi selaku moderator. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulus. Kasih tepuk tangan dulu kepada Bu Ulus. Jadi kita sudah tahu ya tadi pembelajaran sesuai dengan paradigma baru dan disiplin positif sudah disampaikan oleh Bu Ulus. Dan untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Bu Angga. Kepada Bu Angga dipersilahkan. Selamat siang Bapak Ibu, Bapak satu. Hari ini saya beserta teman-teman mau belajar bersama tentang penerapan budaya positif. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu bukan beras. Karena itu ya terima itu Bu, tapi ada beberapa macam. Nah, sebelum kita beranjak, kebutuhan dasar manusia itu merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kebutuhan manusia itu didapat kalau kita berusaha. Terus yang seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Tujuannya apa Bu? Setiap orang saya yakin untuk memenuhi kebutuhan itu memiliki tujuan. Tujuan apa? Untuk menyejahterakan diri dan keluarga. Betul Pak Mus? Terus semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Usaha-usaha yang kita lakukan, saya yakin jenengan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarga. Nah, lanjutnya Pak Nus. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ternyata selain beras tadi gitu. Yang pertama bertahan hidup. Nah, beras itu termasuk kebutuhan yang pertama ini, yaitu bertahan hidup. Yang pertama adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, dari beberapa paparan itu merupakan kebutuhan dasar manusia di dalam bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini lebih yang kita harus jaga di dalam lingkungan, entah itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tidak diterima, bayangkan rasanya bagaimana. Pasti
pasti sakit ibu. Yang pertama rasa diterima seperti anak-anak. Oh pagi datang, Bu salaman ya, terus dia bercerita. Nah itu kita mendengar ceritanya loh, dia merasa diterima di sekolahku. Saya diperlakukan baik oleh bapak ibu guru. Jujur bocah ibu saya ini, wes wah guru repot. Nah itu merupakan apa rasa yang menyakitkan anak ya. Dia termasuk tidak dipedulikan atau tidak diterima di dalam sekolah. Terus yang kedua dipedulikan seperti nyapu sampai kok gak pakai sepatu, kok gak pakai kaos kaki. Nah itu merupakan rasa kepedulian kepada anak-anak Bu. Nah itulah yang membuat anak-anak senang nanti ketika masuk ke dalam sekolah atau kelas, sehingga anak-anak nyaman bersama kita. Yang ketiga adalah berbagi, entah itu berbagi dalam positif, yang berbagi ilmu atau berbagi apapun, itu adalah mengajarkan kepada anak-anak untuk saling berbagi. Yang keempat kerjasama. Nah kerjasama di dalam organisasi atau kelas tentunya sangatlah perlu kerjasama. Tanpa kerjasama tidak akan berjalan. Dan menjadi bagian dari kelompok. Nah ini merupakan kerjasama. Setelah kerjasama akan terjadi dalam hubungan di dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah ini loh nanti yang apa Bu kita inginkan sebenarnya, tapi tetap apa melihat situasi. Oh aku harga diri, aku kudu buku, aku kudu aku juga mesti tidak ada seperti itu. Kalau kita di dalam organisasi, entah itu kita mengajarkan kepada anak, itu mulai dari diri kita sendiri. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu kita terapkan kepada diri kita sendiri Bu. Kalau kita bisa menerapkan, berarti kita bisa memberikan pembelajaran kepada anak didik kita. Terus yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, mandiri, berdiri sendiri, bukan kayak aku dewe iso. Ya, kita harus apa Bu? Bekerja sama dengan yang lain. Terus memiliki pilihan. Ya kita memiliki pilihan, tapi apakah pilihan itu diterima oleh lembaga atau organisasi? Yang ketiga mencoba hal baru, wajib, karena tanpa mencoba hal baru berarti kita tidak berkembang. Dan keempat mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Itu poin penting di dalam menjalani sebuah apa Bu? Organisasi. Nek adewe ra guyu, berarti perut-perutan, apakah nyaman? Terus nek kelas urite gembira gelut. Gurune kompet, ya kan? Terus bermain, namanya anak pasti bermain. Walaupun kita yang sudah dewasa pun juga pasti butuh bermain. Entah itu bermain sama anak, teman, ataupun suami kita. Itu kebutuhan dasar manusia loh Bu. Jangan melupakan. Ibu Karisma. Terus humor. Nah seperti ini kita ketawa. Horor-horor kita kan keluar ya. Humor aku Pak endorfin. Ya. Terus antusias dan tertawa. Itu yang mana kita awet muda Bu. Itu. Selain ketawa dengan anak-anak, kita bisa terhibur. Lanjut Pak. Nah, kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah hukuman
institusi. Pasti kita adalah lembaga di mana kita bersama anak didik setiap hari. Mesti ada aja masalah yang timbul. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika kita tahu ada anak yang berbuat kesalahan, langsung timbul hukuman. Dan hukuman itu tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan ketiga, bersifat satu arah. Dan yang terakhir berupa hukuman atau fisik atau psikis. Kalau hukuman itu sebenarnya di dalam pendidikan guru penggerak tidak dianjurkan ya, karena akan membuat dendam, biasanya dendam, marah, sehingga hukuman itu kalau bisa ditiadakan. Tapi kita bisa menggantikan dengan konsekuensi atau saya ulangi lagi ya. 5 posisi kontrol berikutnya yaitu tentang guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nadanya biasanya itu memelas, terus halus, sedih, tapi menusuk murid. Jadi bahasanya itu membuat murid itu tidak nyaman. Bahasa teguh merapat pada anak dan lesu. Jadi dikasuskan seperti ini, Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu membuat murid ini seolah-olah apa yang dilakukan itu salah, dan itu membuat ada rasa trauma pada murid itu ketika melakukan hal itu yang sebenarnya itu normal. Dan kita pun juga melakukan itu. Terlambat, rame, atau bermain dengan temannya, membuat kesalahan dengan sesama murid, bertengkar, itu normal. Tapi yang tidak normal ketika kita memposisikan hal tersebut itu anak menjadi merasa bersalah. Pada poinnya memang salah, tapi bukan itu tujuan kita untuk membuat murid merasa bersalah seperti itu. Jadi hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Tidak hanya pada kenakalan, mungkin pada prestasi. Yang biasa mungkin juara OSN, 2 SN, MS 2 SN itu ternyata turun, kalah dengan desa sebelah mungkin. Itu langsung kayak merasa anak itu dibebani. Padahal tidak. Tujuan kita tidak membuat anak-anak itu merasa bersalah. Dan apalagi di pendidikan khusus, anak kami tidak mungkin berkompetisi dengan anak umum. Maka bagaimana caranya membuat anak kami tidak merasa bersalah dengan ketunaannya? Maka kami memberikan keterampilan hidup bagi anak-anak untuk mandiri kelak di waktu dewasa. Itu yang saya sampaikan kepada anak-anak dan rekan guru, bahwa anak jangan diorientasikan untuk berkompetisi dengan temannya atau anak umum, tapi dia dikembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Monggo lanjut Bu. Yang selanjutnya sebagai teman. Nah, ini yang kadang kita tuh mencari win-win solution atau cari menang-menangi. Jadi di sini nadanya itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Sebenarnya ini tidak salah, tapi dari sini itu ada muncul sisi negatif dari kontrol guru seolah seperti temannya. Padahal kita di dunia pendidikan, guru itu adalah among seperti itu. Nah, sebagai contohnya seperti ini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak ibu, bukan kenapa terlambat lagi, sambil tertawa. Jadi seolah-olah itu hal normal itu. Jadi ngobrolnya itu seperti sama teman. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Sambil tertawa lagi atau tersenyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini?
Dari hasil pengamatan, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Benar, murid akan akrab dan dengan guru tersebut. Iya, benar. Nah, ini termasuk dampak yang positif, bagus. Dampaknya bagus bagi anak itu. Jadi nggak ada gap sama gurunya itu. Jadi anak itu bisa diajak komunikasi. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru. Jadi guru dibuat tameng. Ketika ada masalah saya akan konsultasi sama beliau yang ini yang saya buat nggak bisa move on dari guru ini. Gitu. Selalu merasa aman jika konsultasi dengan guru tersebut. Dan ini jarang sekali guru sebagai teman ini terkadang menurunkan marwah seorang guru. Jadi guru dalam hal ini akan kehilangan harga dirinya. Peran guru itu kurang disegani sama murid seperti itu. Gimana bilang? Baik. Yang selanjutnya kontrol berikutnya yaitu guru sebagai pemantau. Ini lebih baik daripada yang tiga tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Di pemantau ini sakor. Guru itu sakor. Sakor itu normatif pada muridnya. Contohnya itu ada suara datar, bahasa tubuh formal. Jadi ketika menghadapi permasalahan, responnya itu seperti ini, kasusnya seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu kan? Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ini tidak salah. Hal ini tidak salah, tapi kurang bagus juga. Kurang bagus. Hasilnya perasaan murid diperlakukan seperti itu akan seperti ini. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Di pemantau ini ya hubungannya itu guru datang melihat murid melakukan salah, didatangi, terus ditanya, murid mengaku, kasih hukuman, selesai seperti itu. Dan ini sebenarnya baik, tapi kurang mendidik karena di sini anak masih merasa ada hukuman di situ, yaitu dia harus tinggal di dalam kelas. Ya sebenarnya dia belum tentu mau di situ. Maka level pemantau itu pada level yang kedua. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang paling rendah yaitu sebagai penghukum, yang lebih baik itu sebagai pembuat merasa bersalah, yang lebih baik lagi sebagai teman, yang lebih baik sebagai pemantau, dan yang terakhir yang terbaik di antara posisi kontrol kita sebagai guru yaitu sebagai manajer. Kalau kita beropini tentang manajer itu adalah dari kata manage, artinya mengatur. Dan dari sini kita belajar untuk mengatur murid kita, kondisi murid kita itu seperti apa. Dalam posisi sebagai manajer itu nada suaranya itu mulus, komunikasinya biasa normal aja, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid ya. Contohnya seperti ini, Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi seperti ini lebih baik. Karena apa? Menempatkan komunikasi sebagai solusi dari apa yang terjadi. Dan di sini menimbulkan tanggung jawab anak. Tentu ini tidak mudah. Sangat sulit menerapkan ini, apalagi pendidikan khusus yang anaknya itu tidak bisa eye contact. Misalnya tidak bisa tatapan dua mata, tidak bisa. Jadi posisi manajer seperti ini kalau diterapkan di umum relatif dapat membangun intrinsik murid untuk bertanggung jawab dan mensolusikan sendiri. Nah, kita lihat berikutnya.
Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa ada, ini maaf ini salah ketik ya, ada solusi untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Dari sini kita memancing murid untuk mensolusikan dirinya sendiri. Secara tidak langsung ini merupakan janji dia sendiri. Nah, dan ini memantik anak untuk berpikir secara kritis apa yang harusnya dilakukan daripada anak dukung. Ketika dukung hidupnya, besok aku kalau misalnya dalam rapat aku dukung, datang. Besok kalau saya tidak mau ini saya suruh hormat di depan bendera, datang. Tapi kalau seperti ini posisinya akan lebih berbeda dan lebih baik. Dari sini responnya, guru akan baik, saya hargai usaha kamu memperbaiki diri. Bagaimana perasaan yang dilakukan seperti ini? Monggo keluarga. Ketika kita menempatkan posisi manajer dengan perilaku guru sebagai manajer, murid fokus ada pada murid, bukan membahagiakan guru. Jadi guru memancing murid untuk bertanggung jawab secara intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, jelas dia mengatakan bahwa ya saya melakukan itu. Namun pada posisi manajer, guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari masalahnya, tentu dengan bimbingan guru. Terus apa gunanya peraturan sekolah? Ya, peraturan sekolah itu sebenarnya itu dalam pandangan di 5 posisi kontrol itu memang tetap jadi aturan utama yang dijadikan pedoman ya. Tapi sebelum meranjak ke situ, kontrol guru itu perlu didahulukan. Jadi ketika dihadapkan dengan permasalahan, murid itu tidak langsung berbenturan dengan peraturan yang ada. Misal ketika berantem langsung panggil orang tua, belum tentu. Karena itu kalau dihubungkan dengan kebutuhan manusia, bisa jadi anak tadi ketika berangkat dari rumah itu sudah bermasalah, atau mungkin dia dimarahi sama orang tuanya ketika di rumah, terus ke sekolah berimbas kepada teman-temannya karena ada kebutuhan yang tidak terlayani di rumah tadi, yaitu kesenangan mungkin. Jadi kita harus mengkombinasikan ini, dihubung-hubungkan seperti itu. Jadi di antara 5 posisi kontrol yang paling baik itu ada 3, manajer, pemantau, sama teman. Hindari yang pembuat rasa bersalah sama penghukum, karena itu tidak dianjurkan dan sangat fatal misalnya itu dilakukan. Kalau misalnya sampai hukumannya sampai ekstrim gitu, sampai clean lapangan, ada yang saya pernah dengar sampai pingsan seperti itu. Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Nanti ya. Terus contoh lain penerapan 5 posisi kontrol. Nah ini kalau misalnya kita sebagai penghukum, contohnya seperti ini, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas, atau mungkin disuruh keluar, kamu keluar aja, kamu nggak bisa ikut pelajarannya Pak Mus. Itu penghukum. Padahal anaknya ini tadi mau belajar, dia mau memahami materi yang kita akan ajarkan seperti itu. Tapi karena kita langsung sebagai penghukum, ya anaknya sudah harus jadi korban dan terus membuat rasa bersalah. Kesekian kali bapak ibu sudah mengingatkan kamu, senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Jadi seolah-olah anak itu tidak ada harga dirinya. Lanjut Bu. Nah yang contoh penerapan yang berikutnya yaitu sebagai teman. Nah ini persuasif, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau kamu sudah selesai kita main games. Nah ini bagus tapi tidak lebih baik. Terus sebagai pemantau, nah ini normatif seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di guru sebagai pemantau ini ya normatif menjalankan role tugasnya seperti itu. Dan yang terakhir Bu, ini sebagai manajer. Nah ini contoh penerapannya yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu, jadi dia akan mengoreksi dirinya sendiri. Terus keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, keyakinan dimaksud ini adalah peraturan, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Ini akan memunculkan atau memantik rasa tanggung jawab seorang
murid. Berikutnya Bu Angga. Nah, sekarang dari apa yang saya sampaikan untuk mengurangi rasa lelah, ya mesti lelah di siang ya. Dan rasa ngantuk sedikit. Kira-kira posisi kontrol apakah aku ini? Ketika saya menyampaikan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah kalian tahu apa Bu Angga? Pembuat rasa bersalah. Ya, benar. Kita lihat apakah benar? Pembuat rasa bersalah. Jadi anak diposisikan bersalah gitu. Saya kecewa dengan kamu. Saya gak senang dengan kamu. Saya benci dengan kamu. Nah itu konsep. Ya kita itu ada di dunia pendidikan seperti itu. Kita menghadapi murid-murid yang kondisinya itu variatif. Fase mentalnya juga variatif gitu ya. Yang berikutnya sekarang ini posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Dan lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian. Hukum, coba Bu agar kita lihat. Benar sekali. Dari sini ada hukuman yang disampaikan hari ini. Tapi kontekstual kalau diterapkan sama guru PJOK tidak salah gitu. Karena ketika anak-anak itu waktu kegiatan olahraga dan hukum keliling lapangan itu masih linear dengan olahraga. Jadi di situ ada posisi kontrol guru olahraga. Nah, olahraga kan juga bergerak. Tentu guru akan melihat seberapa kuat muridnya gitu ya. Tidak harus lapangan 10 kali kan sampai mampu baca itu. Yang berikutnya kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan mengobati masalah ini? Kira-kira apa? Posisi kontrol apa ini? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa ini? Pemantau. Monggo pemantau silakan. Teman. Monggo. Kita belajar bersama. Manajer. Monggo. Dari sini kita memantik sesuatu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita coba lihat sama-sama. Benar sekali manajer. Jadi antara manajer, pemantau dan teman itu relatif tipis-tipis gitu. Yang tipis hatiku. Berikutnya posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan. Ini yang friendly sekali ya. Jadi ini murid dan guru kayak gak ada bedanya. Ayolah. Padahal kita ini sebagai among gitu ya. Monggo kita lihat sama-sama Bang. Benar sekali Bang. The last one. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Pemantau, benar sekali. Ini adalah posisi pemantau. Pemantau itu normatif ya, peraturannya ini lakukan, kerjakan seperti itu. Berikutnya Bu Angga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, amanah yang disampaikan kepada saya sepertinya sudah cukup dan saya berterima kasih bisa menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol. Amanah berikutnya saya kembalikan kepada moderator Ibu Dela dari SDN Jagong. Terima kasih Pak Gus. Kasih tepuk tangan dulu kepada Pak Gus biar terbantu. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, pada materi keyakinan kelas ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Bentar ya. Keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Apa Pak Gus? Keyakinan kelas, kesepakatan, peraturan. Ada yang lain? Oke. Jadi keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan keyakinan kelas ya. Jadi setiap kelasnya masing-masing pasti Bapak Ibu juga membuat keyakinan kelas yang diharapkan agar dalam pembelajaran nanti ketika pembelajaran berlangsung dengan guru dapat
berjalan dengan lancar dan pembelajaran bisa nyaman, lancar, dan menghasilkan pembelajaran yang disiplin seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Contohnya di kelas 1 saya membuat keyakinan kelas untuk anak-anak. Jadi sebelum pembelajaran, anak-anak saya ajak kesepakatan apa yang kita buat sebelum pembelajaran ini berlangsung. Jadi biar pembelajaran ini bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Selanjutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi keyakinan kelas ini tidak semata-mata kita yang membuat, namun kesepakatan kita bersama anak-anak. Jadi cara merumuskannya seperti ini. Ajak para siswa untuk mengutarakan atau kesepakatan apa yang dia inginkan dalam pembelajaran yang akan dia anut. Contohnya, dengan mendengarkan harapan mereka, maka ia dapat merumuskan keyakinan pembelajaran yang relevan dan memotivasi. Contohnya gini, kita semua bisa belajar dengan giat, saling mendukung sama lain dan menghargai oleh teman-teman yang lain. Nah, di sini juga sudah diterangkan setiap anggota kelompok yaitu belajar kelas. Maaf, setiap anggota kelas perlu belajar, senang melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Jadi ini seperti keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 1. Jadi anak-anak ketika pembelajaran berlangsung, ketika guru menjelaskan, anak-anak harus mendengarkan. Selanjutnya saling menghargai. Jadi ketika ada teman-teman yang berpendapat, teman yang lainnya harus mendengarkan dan menghargai pendapat yang sudah diutarakan oleh temannya. Selanjutnya yaitu merasa aman. Jadi apa yang dia utarakan, apa yang dia inginkan, itu dia merasa aman dengan yang diharapkan oleh dirinya. Jadi guru semata-mata mengiyakan kesepakatan apa yang akan diyakini nanti kita sepakati bersama-sama dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu selalu bersikap positif. Nah, ini banyak sekali ketika kegiatan atau ketika kita mengajar, banyak anak-anak itu contohnya ini ruame dhewe ning pojokan kono sitoke ruame rame, apalagi tidak bisa dibayangkan di kelas 1 itu seperti apa. Iya, jadi ada yang menangis, ada yang pensilnya hilang, ada yang contohnya nggak mau menulis karena dari rumah dia sudah kurung, nggak mau sekolah. Nah, itu gimana anak-anak biar tidak terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Makanya itu, jadi setiap kita untuk memulai pembelajaran, kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kita bersama anak-anak. Contohnya tadi harus ada sanksi juga. Jadi nanti yang ketika Budira untuk mengajar pembelajaran ini, nanti yang ngobrol sendiri dikasih apa, contohnya harus apa. Nah, itu harus dibuat biar apa? Biar pembelajaran juga tidak tersumbat ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu senantiasa menjadi diri apa, Bu? Diri terbaik apa itu? Selanjutnya ada ya, percaya dan menutupi apa itu? Percaya dan menghormati, ya ampun, dengan tulisannya sendiri nggak kelihatan, mohon maaf. Jadi percaya dan menghormati, kita harus saling menghormati teman satu dengan teman yang lainnya. Selanjutnya yaitu senantiasa membantu. Jika ada teman
jika ada teman yang kesulitan dalam mengerjakan, kita bisa saling tolong menolong. Jadi contohnya seperti ini yang sudah saya terapkan di kelas ya. Ada salah satu murid saya, 3 bahkan, 2 atau 3 bukan semua, 2 ya, 2. Dia itu tidak bisa menulis, jadi itu terpacu dia itu selalu ngobrol dengan temannya itu. Namanya DDI. Nah, di situ tuh dia selalu nggak mau ngomong. Akhirnya apa? Akhirnya saya kasih kesepakatan, kalau kamu nggak nulis nanti sama Bu Dela nggak dinaikkan kelas. Sebenarnya itu tidak boleh ya Bu ya, tidak boleh. Namun karena dengan kata-kata tersebut anaknya jadi ketakutan, akhirnya menulis Pak. Gitu. Nah terus untuk itu menanggapi hal tersebut, saya buat lagi bahwa D itu harus berbaku dengan yang pintar, sehingga dia itu nanti biar fokus dan bisa dibantu. Ya seperti keyakinan kelas ini, senantiasa tolong menolong atau membantu. Jadi yang pintar sekali itu tadi membantu yang tidak bisa. Jadi coach sebaya. Oh ya, tutor sebaya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini juga saya terapkan di kelas 1 bahwa setiap ada barang yang bukan miliknya jangan diambil. Nanti serahkan saja kepada Bu Dela, nanti biar sama Bu Dela untuk diumumkan. Karena banyak sekali juga kejadian-kejadian yang sangat mengenaskan di kelas 1. Tapi itu kelas 1 yang lalu Pak. Jadi mencuri barang yang sangat berharga milik gurunya. Nah, dengan kesepakatan ini nanti juga bisa mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi pada kelas masing-masing. Gitu Bu Karisma? Gitu Bu Neri? Bu Elvira? Bu Dina? Siap. Terus bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi ini juga sebagai keyakinan kelas saya bahwa saya memberikan PR kepada anak-anak juga harus dikerjakan. Nanti ada konsekuensinya juga bagi yang tidak mengerjakan nanti apa gitu seperti itu. Jadi untuk menumbuhkan rasa semangat anak untuk belajar seperti itu. Ada yang ditanyakan ibu-ibu? Dari sini, dari keyakinan kelas, apakah ada yang lain mungkin? Betul? Iya. Jadi materi untuk keyakinan kelas ini sangat sedikit ya dalam materi ini. Karena semuanya pasti sudah tahu tentang keyakinan kelas ini. Namun ini diulas lagi dalam pendidikan guru penggerak ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bu Ririn untuk materi selanjutnya, yaitu materi tentang segitiga restitusi. Kepada Bu Ririn kami persilakan. Untuk saya Bu Ririn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dela untuk melanjutkan materi karena sudah siang, kita juga sudah capek, ngantuk, bosan. Kita langsung saja ya untuk menyingkat waktu. Di sini yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki diri setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini sebenarnya kita itu sejak pertama kita menjadi guru itu sebenarnya sudah menerapkan semua ya Bapak Ibu. Tapi kita itu nggak paham itu masuk mana. Itu entah masuk ke segitiga restitusi, menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Sebenarnya semuanya itu kita sudah melakukan. Tapi karena kita nggak paham jadi ya, oh berarti aku semua ya. Dan setelah teman-teman dan saya sendiri mengikuti guru penggerak baru paham, walah yang tak lakoni itu ternyata masuk di sini. Nah, di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan
bertanggung jawab. Nah ini maksudnya dijalankan dulu dan menghasilkan murid yang bertanggung jawab itu yang bagaimana ya? Kata-kata apa ya? Anak berbuat salah. Tadi yang dikatakan dari awal sebagai penghukum kita nggak boleh langsung mengejas anak. Awakmu salah. Seperti itu kita nggak boleh. Meskipun di rumah bareng kita juga nggak boleh bersikap seperti itu kepada anak. Nanti kalau anak kita selalu kita apa ya? Kita ancam, kamu nanti kalau salah, kamu akan menerima konsekuensinya seperti ini. Sebenarnya itu juga baik, tapi kurang tepat. Nah di sini kita jabarkan dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terus di sini segitiga restitusi juga membantu memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki diri setelah berbuat kesalahan. Di sini contoh disiplin positif. Di sini saya juga mengajak pada diri sendiri ya, disiplin positif. Kalau dulu waktu saya di Tengger 1 itu kan termasuk baru beberapa bulan, dekat juga dengan rumah. Ya kalau diboleh jujur sih sebenarnya untuk disiplin saya malah kendor, mungkin meremehkan, rumahku cedek, seperti itu. Nah saking teledornya, ini buat pengalaman ibu yang sudah melakukan sipres ya. Saya itu sudah berkali-kali dipanggil dinas karena sipres. Sipres saya diblokir karena sudah ganti HP sebanyak 5 kali. Sebenarnya bukan 5 kali, hanya 3 kali. Tapi di sana sudah tercantum itu 5 kali. Sebenarnya HP saya sendiri, bukan HP orang lain. HP saya sendiri, cuma dulu waktu di SD Lembaga Lama kan jauh, sekitar 13 kilo. Saya HP di sana meninggalkan 1, terus akhirnya saya pindah ke lembaga yang terdekat, saya tarik, otomatis kan di sana kan sudah off. Nah pada saat saya ada keperluan, saya minta tolong, saya meninggalkan HP juga di sekolah yang baru ini, terus dia diabsenkan teman. Berarti disiplinku kurang positif ya kalau sebenarnya. Ya gitu kok. Menerapkan ke muridnya. Dan ini sekarang saksinya 4 anak ini murid saya kelas 6. Saya ajak ya karena ya kita membantu, kita minta tolong karena kita bukannya dituntut. Ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan karena kita sudah terjun ke guru penggerak. Guru penggerak itu katanya itu kalau kita datang ke guru penggerak itu kita tersesat di jalan yang apa? Kita bersama-sama. Nah, berarti kita di sini harus berdisiplin positif dan memperbaiki kesalahan pada diri kita sebelum kita memperbaiki diri kepada anak. Sebenarnya itu saya itu di lembaga baru ya EO juga karena yang saya ajar kelas 5 itu gurunya sebelum ada 1 semester sudah ganti 4 kali. 4 saya 4 kali guru sebelum ada 1 semester terakhir saya. Nah itu anaknya luar biasa. Jadi tanya mereka berempat itu, jangan luar biasa mereka itu. Saya sampai gini, ya punya, kowe itu jalan tak apa nih saya. Bu Ririn kurang sabar tak? Sampai saya seperti itu, saya merefleksikan diri, apakah saya kurang? Terus mungkin agak sedikit diremehkan, mungkin juga seperti itu. Gurunya kan seperti itu, sampai segitunya. Terus memperbaiki dari kesalahan juga. Masuk Bu Ririn salah atau tidak benar? Ya kadang dalam hati, ya mungkin salah ya dalam menyampaikan apa. Terus anak-anak sebenarnya sudah saya beri kayak budaya tadi yang disampaikan budaya kesepakatan kelas. Dulu itu sudah saya buatkan, tapi karena ketumpuk-tumpuk pekerjaan, istilahnya ini kita hanya membagi, saya hanya membagi. Dulu saya di lembaga lama itu saya seperti tuan menteri, apa itu ya bukannya di sana itu kayak disiapkan semuanya. Begitu saya pindah ke Tengger, saya harus dihadapkan dihadapkan ya dengan pekerjaan yang harus dibebankan ke saya. Tapi ya saya terima kasih, bukannya saya malah jadi pinter. Yang dulu IT saya memang sebenarnya jujur sih, IT saya itu 0 kalah kalau dibandingkan budaya dan teman-teman yang lain. Karena apa? Karena di lama itu ya itu tadi kayak seolah-olah kayak dibodohkan, semuanya dihandle oleh operator.
Lah istilahnya keluar kandang macan, waktu kandang nyambe. Tapi tidak seperti itu. Saya harus memperbaiki diri. Saya juga harus memperbaiki diri setelah berbuat salah. Di sini sebenarnya kita juga harus menerapkan pada diri kita, nggak ke anak juga. Pada diri kita itu juga kita harus menerapkan seperti itu. Nah, sekarang yang bawah yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini kita harus belajar dari kesalahan yang kita berbuat sebelum kita kembali ke anak-anak. Apa tuh salahku? Kalau anak-anak berbuat seperti ini, misalkan bocah kok tak omongi sampai saya kok gak dibuku, apakah ada yang salah pada diri saya? Itu untuk merefleksikan diri saya. Itu saya dengan anak-anak itu seperti itu. Sampai itu saya ajak meditasi, Bapak Ibu. Anak-anak itu saya ajak meditasi karena saya juga penekun yoga. Saya ajak meditasi, cari meditasi. Bupi ya bicara, ikuti arahan diri. Terus sekarang karena ya saya karena tugas di modul 1.4 ini tugasnya luar biasa, terus belum PMM sampai saya mengerjakan. Ya itu malah kelendran untuk meditasi. Yang penting bocahnya malah gimana? Yang penting gue masuk kayak tugas tulis. Malah akhirnya saya malah disiplinku prosot lagi. Nah, semoga nanti setelah kita sebagai teman-teman, saya tidak menggurui, tapi saya ini berbagi pengalaman. Nah, untuk mengkondisikan anak yang ramai itu, saya ajak meditasi itu 1 minggu sebenarnya sudah saya kontrol, saya pegang. Anak-anak harus manut. Tapi bosan itu kok balik mana? Apa yang ini namanya anak, dunia anak? Apakah seperti itu? Nah itu loh, hujan-hujan itu loh, gak pernah. Next Pak Nus. Ya, di sini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, di sini kita sebagai pendidik di filosofi KHD, guru itu selain mendidik kan juga menuntut. Bocah itu tak gawanan, tak tuntunan bisa berhasil atau tidak. Misalnya anak kalau sudah berhasil kan kita bangga. Misalnya alumni itu nyambangi gurunya SD. Entah itu dia misalnya sudah berhasil atau belum. Pada saat kita sudah memposisikan, bisa ini muridku saya gaji seperti ini. Terus pada saat kita jalan, pun bisa muridku bangkulan sakit. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Di sini kita patut bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi kesempurnaan seperti anak didiknya Pak Nunus. Kalau Pak Nunus di SLB itu kita nolong kalau melihat mereka. Kita diberi keturunan, diberi keluarga yang sempurna, yang sehat, itu kita itu harus bahagia, harus selalu bersyukur. Terus kalau kita dihadapkan seperti di lembaganya Pak Nunus, aku bayangnya aku pun soy. Lalu bocah yang normal lain saya kendalikan saja, saya kadang saya tidak bisa. Apalagi yang berkebutuhan khusus. Terus Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, di sini kita juga harus mengoreksi diri sebelum mengejas seseorang, mengejas anak. Ojo langsung ditindas, kowe salah, kowe bener, jangan seperti itu. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan juga. Kalau anak sudah melakukan kesalahan, itu kita itu mencari solusi bagaimana penyelesaiannya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kamu berhak merasa begitu. Next, Panus. Validasi tindakan yang salah. Di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dirinya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, di sini anak atau kita melakukan kesalahan itu pasti ada alasan. Seperti kayaknya kita terlalu
terlambat. Itu pasti ada alasan kenapa kita terlambat. Anak juga pasti seperti itu. Anak itu terlambat itu pasti ada alasan. Alasannya nanti simpel, bu saya bangkong. Itu alasannya anak itu dan alasan paling simpel itu. Terus bu saya lupa mengerjakan ini sehingga saya mengerjakannya pagi. Terus akhirnya tidak keburu. Nah itu alasan yang paling dibuat oleh mereka paling sering. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat wilayahmu. Kita harus bangga Bapak Ibu, bangga pada diri kita. Kita bangga pada diri kita sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan menjadi seorang mendidik anak menjadi lebih baik. Tapi kita tidak sombong ya. Guru itu memang jasanya itu luar biasa, apalagi guru PAUD, guru TK seperti Bu Us. Saya membayangkan Bu Us juga seperti itu. Begitu masuk, Bu pipis. Takut TK kelas 1 saja, membayangkan kelas 1 saja. Wah, luar biasa. Soalnya dari saya awal DTT sampai angkatan itu nggak jujur, saya belum pernah memegang kelas 1, 2, 3 itu belum pernah. Jadi saya membayangkan kadang ojo nyalahnya guru, ojo nyalahnya kelas rendah. Jangan seperti itu. Kita harus bersinergi, kita harus kerjasama. Nah nanti nggak nyalahin bisa jadi kamu kelas jadi diwarai motor enggak? Jangan seperti itu. Kalau kita seperti itu mencari kesalahan, kita belum mencari solusi, tapi kita mencari kesalahan. Nah di sini kita itu tujuannya mencari solusi pada diri kita dan nanti solusi pada peserta didik. Next one. Sekarang menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah tadi seperti dipaparkan oleh Bu Dela tentang keyakinan kelas. Di sini dipertegas lagi. Keyakinan kelas itu dibuat untuk apa? Terus disepakati. Kesepakatan setelah keyakinan dibuat, nanti kalau kalian melanggar, kalian menerima konsekuensi logis apa? Terus seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kelas kalau sudah disepakati, kamu itu kelasmu ini ingin jadi apa? Kita itu kelas yang ramai, kelas yang gaduh, kelas yang kotor. Itu yang bisa membawa itu adalah anak-anak dan kita sebagai guru kelas. Terus yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah ini, kamu itu setelah nanti menyelesaikan pendidikan itu kamu ingin jadi seperti apa? Entah itu jadi orang yang berguna atau paling aku mau lulus SD, lulus SMP, SMA ya sudah bekerja. Itu jangan seperti itu. Kalau bisa ya kalau mampu, misalnya katakanlah orang tuanya memuliakan, tapi kita tidak terpacu untuk memuliakan anak enggak. Sekarang di Nuwun Sewu banyak sarjana yang nganggur juga. Jadi kita harus kembali ke anaknya itu maunya apa, minat anak itu apa, bakatnya anak itu apa. Terus next one. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih atas waktunya merepoti Bu Dela. Saya mewakili teman-teman CGP Angkatan 10 Kecamatan Pagu mengucapkan terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya mengganggu waktu lanjutnya yang dulunya mungkin sudah pulang atau istirahat, tapi hari ini kami janji. Kami minta waktunya sebentar dan panjenengan sudah meluangkan, kami sangat berterima kasih dan mohon maaf subuh-subuhnya seperti ini, adanya juga seperti ini yang mohon diterima. Monggo dari saya cukup sekian. Terima kasih disampaikan. Terima kasih Bu Ritin. Kasih tepuk tangan dulu Bu Ritin. Alhamdulillah materi tentang pembelajaran materi apa Pak tadi? Budaya positif sudah selesai dijabarkan oleh Ibu Bapak Guru CGP Angkatan 10 untuk sesi yang terakhir yaitu tanya jawab. Nah di sini nanti Bapak Ibu bisa bertanya yang sudah dipaparkan tadi. Ada yang bertanya Bu? Mungkin dari budaya positif ini ada beberapa yang mungkin belum begitu paham atau mungkin butuh contohnya. Bisa ya Bu?
Bisa Mbak Angga, nanti bisa dibantu untuk menjawab Bu Angga, Bu Lilin, Pak Nunus, dan Bu Us. Apakah ada yang ditanyakan? Pas. Pas, alhamdulillah. Oh ya, ada. Sebentar, nama sama berasal dari mana? Kenalkan, saya Bu Elvira dari SDN yang Kecamatan Pagu. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara menerapkan budaya positif yang dapat diterapkan oleh anak-anak secara terus-menerus? Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Bu Elvira tadi, bagaimana cara untuk menerapkan budaya positif pada anak yang bisa diterapkan anak tersebut secara terus-menerus, tidak lupa Pak. Jadi monggo yang lainnya bisa bertanya lagi, monggo langsung dijawab oleh Bu Lilin, Bu Angga, Bu Us atau Pak Nunus, monggo. Monggo. Pak Nunus, boleh. Oke, terima kasih ke Bu Sinio, Bu Elvira dari SDN Jagung terkait bagaimana menerapkan budaya positif secara konsisten pada anak-anak, terutama anak-anak di sekolah dasar nih. Kebetulan saya kan di Dikmen, Dinas Menengah. Dinas Menengah itu namanya provinsi. Nah, berarti kami kan khusus ya Bu. Jadi budaya positif yang diterapkan di kelas atau di sekolah itu sebenarnya membutuhkan habituasi. Habituasi yaitu pembiasaan. Jadi memang tidak murni anak dituntut kayak misalnya peraturan untuk memahami. Oh, ini peraturan baca. Itu enggak Bu. Jadi perilaku itu mohon maaf, kita bisa menempelkan apa yang menjadi mau kita di kelas. Contohnya kita sepakat di kelas kita itu harus bersih. Kalau di kelas saya itu sore siang apel semua. Apel semua, jadi masuk ke dalam kelas itu posisinya kayak di Jepang itu Bu. Jadi pakai kaos kaki aja pakai kaki apa gitu ya. Jadi di kelas anak-anak itu kan dingin gitu ya, diceker gitu Bu. Itu diperbolehkan sama dinas ya, saya sudah konsultasi. Terus pembelajarannya itu tidak akademik Bu, pembelajarannya tidak akademik tapi non akademik, vokasi. Jadi di kelas itu boleh eksperimen. Kita mau praktik nyata. Jadi kalau mengajarkan matematika itu pakai langsung barangnya, misalnya ada banyak Bu, setengah kilo. Kalau banyak kan tempur ya. Itu. Nah, terus itu ada jagung, gele itu banyak itu. Dulu saya buat es krim gitu. Jadi enaknya di saya itu seperti itu. Jadi pembelajarannya itu nggak untuk anak-anak itu harus apa sih pos tangan nggak kayak gitu, aljabar level berapa kalkulus enggak seperti itu. Jadi seperti itu salah satu kemauan di kelas saya seperti itu. Terus bagaimana dengan kondisi kelas? Saya ketika pembelajaran dimulai semuanya memperhatikan guru. Terus salah satunya lagi anak pengen dengar. Jadi kalau misal ada yang usul gitu ya, anak yang praktek biasanya sering usul harus dengar seperti itu keyakinan kelas yang perlu ditempel dan itu diterapkan. Nah, salah satu caranya itu harus konsisten. Ya. Konsistensi itu muncul dari diri sendiri, terutama saya sebagai guru dan meyakinkan murid. Murid itu harus didampingi seperti itu. Dan ini bisa dibawa ke komunitas belajar di kelas, di sekolah. Nah, komunitas itu tidak membahas RTP Bu. Misalnya caranya jenengin margin dari 2,5 enggak seperti itu. Cara memasukkan materi ini bagaimana? Oh tidak seperti itu. Kombel itu membawa materi permasalahan atau kegelisahan di kelas itu atau sesuatu yang baik di dalam kombel, dipraktekkan di situ, disolusikan di situ seperti itu. Jadi untuk konsistensi tadi yaitu hubungannya sama habituasi dan dituliskan itu. Kalau diingat-ingat biasanya gampang lupa. Itu dari saya. Monggo kalau mau mampir di lembaga kami bebas Bu, tidak dipungut biaya. Sekolah kami gratis, malah disumbang sama sekolahnya.
Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Monggo mungkin ada teman dari sini yang mau menjawab. Monggo. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari ibu-ibu yang di sana mungkin. Ini tadi ada ya lengkap, ada dari ibu muda, ada seperti itu. Terima kasih atas kedatangannya Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu Nopo sendiri sih Bu Alvira mungkin. Sharing juga nggak apa-apa Bu, karena di lembaga kami juga biasanya tempat sharing, terutama masalah anak-anak itu. Monggo selagi saya bisa menjawab saya akan jawab. Mungkin ada teman yang bisa jawab. Bu sendiri yang tidak bisa tampak sedih karena harus teriak terus. Nah ini tipsnya bisa tanya ke Bu Bus. Kalau saya masih bisa sedih karena di pendidikan khusus itu ya seperempat Bu. Nah seperti itu. Kalau masalah emosi semuanya normal ya, misalnya naik tensi tinggi, tensi rendah itu normal. Itu cuma kita ya tadi 5 posisi kontrol kita itu harus dipegang gitu. Intinya gimana kita mensikapi suatu permasalahan itu seperti itu. Monggo saya kembalikan ke Bu Bila selaku moderator. Terima kasih Pak Nunus. Bagaimana Bu Elvira dengan jawabannya? Oh, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Oh iya, dari Bu Deno. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, Pak Yunus sama Bu Angga, juga teman-teman yang lain. Kita sebagai guru mungkin sedikit banyak mengetahui tentang segitiga restitusi. Nah, pertanyaan yang akan saya sampaikan, bagaimana kita menanggapi sikap kita yang sudah terlanjur tidak menggunakan segitiga restitusi? Terima kasih. Sama yang menyampaikan Terima kasih Bu Deno. Ya, jadi pertanyaannya tadi dari Bu Deno yaitu bagaimana sikap kita sebagai guru jika ada murid kita yang salah, terus kita tidak menggunakan langkah segitiga restitusi seperti itu. Karena sedikit banyak itu ada guru yang belum mengetahui atau paham tentang segitiga restitusi. Seperti itu ya Bu Deno. Oh iya. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Di sini saya juga belajar tidak menggurui. Sebenarnya dari dulu itu kita itu sudah melaksanakan segitiga restitusi, tapi kita kurang paham itu masuk mana. Itu seperti itu. Terus kalau kita tidak menggunakan segitiga restitusi sebenarnya juga tidak masalah. Yang penting pada saat kita menyelesaikan masalah itu membuat anak nyaman, tidak trauma atau dendam pada diri kita. Terus kita sebagai pendidik itu juga kita tidak merasa menjadi penghukum. Terus nanti sampai ada anak sampai dendam sama gurunya seperti yang dikatakan oleh Pak Nunus tadi, waktu masih entah nanti di pendidikan yang mana, kurang paham tadi soal Pak Nunus juga tidak menceritakan, wah awas guru kai. Dan sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang sama guru tersebut. Nah, sebenarnya apa tuh kita nggak usah terpacu aku harus menggunakan segitiga restitusi, enggak kan tidak semua guru gendong sewu, semua guru tidak memahami, terus juga tidak mengikuti CGP. Terus misalnya gini, kalau kita harus memahami segitiga restitusi, harus itu tidak seperti itu. Kita sudah melaksanakan segitiga restitusi, tapi kita kurang memahami bahwa itu kita sebenarnya sudah melaksanakan. Seperti itu Ibu, mungkin jawaban kami seperti itu, mewakili teman-teman seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya mungkin kalau ada tambahan buat teman-teman untuk menyempurnakan jawaban saya, monggo. Jadi jawabannya seperti itu Bu Deno ya. Jadi tidak terpacu semuanya itu
diselesaikan dengan langkah segitiga restitusi, karena sedikit banyak juga guru belum memahaminya. Karena kita juga tidak tahu bahwa yang sudah kita lakukan itu adalah segitiga restitusi, seperti itu. Bagaimana Bu Deno untuk jawabannya? Terima kasih Bu Deno. Kasih tepuk tangan dulu. Monggo, mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Ini waktunya kurang 5 menit lagi. Ada? Dari ibu-ibu muda. Ada? Betul? Betul. Oke. Sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir dan sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan kami tentang budaya positif. Semoga dari materi-materi yang sudah diberikan kami juga bisa bermanfaat untuk panjenengan sekalian. Jadi kami di sini tidak menggurui atau tidak seakan-akan iki loh aku CGB, enggak. Di sini kita hanya sharing saja ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan selama pendidikan guru penggerak pada modul 1. 1.4 ya? 1.4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari